Ready? Ah! Ah! Halo Gabuters, piye? Wis mimik cucu? Belum? Loh, mimik cucu dulu dong biar sehat kayak saya setiap hari mimik cucu gantung. Cuak. Kembali lagi di Campur Film, channel yang akan membahas seputar film-film menarik dan ciamik buat nemenin hari-hari kalian yang lagi gabut. Dan film yang saya rangkum kali ini adalah salah satu film terbaik dari Pak Lee saya yang ada di Korea sana, yakni Pak Lee Don Lee yang berjudul The Champion tahun 2018. Di mana Pak Lee Don Lee kali ini akan berusaha mengejar mimpinya di olahraga adu panco untuk menjadi atlet panco go internasional yang tidak terkalahkan. Seperti biasa kalau sudah Pak Lee Don Lee yang main film, tidak perlu diragukan lagi kebadasannya ya guys. Dan gimana keseruan film Pak Lee Don Lee kali ini? Langsung saja kita gaskan ke alur filmnya. Dan ini dia The Champion. Film dimulai di Los Angeles, Amerika Serikat, tepatnya di sebuah klub malam yang dipenuhi dengan berbagai kemaksiatan duniawi yang akan menjerumuskan kita ke dalam lubang dosa yang sangat dalam. Nauzubillahi min dzalik. Dan di klub tersebut ada seseorang yang berbadan gempal berototkan kawat tulang besi yang bernama Mark, yang mencari rezeki di klub tersebut menjadi seorang satpam dengan gaji di bawah UMR. I ain't gonna cover your ass no more, man. I told you I'm gonna kick you out if you keep causing trouble. Namun pada malam itu Mark yang sedang bertugas tiba-tiba dihampiri atau dibujuk oleh temannya dari Korea yang bernama Jin Ki untuk mengikuti adu panco yang ada di klub tersebut mewakili dirinya. Entah kenapa Jin Ki ujuk-ujuk meminta Mark untuk mewakili dirinya di judi panco itu, padahal dia hanyalah seorang satpam biasa. Come on. Huh? Hey Joe, I'm here. Any bet on Mark? Come on, kid. You meant Mark? Dan saat bosnya mengetahui kalau Mark anak buahnya akan mewakili Jin Ki, Mark pun langsung digas untuk melawan petarung terhebat dan juara bertahan yang ia miliki. Namun begitu panco dimulai, 나 형 믿어. 무조건 이겨야 돼. Ready? Ah! 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 오케이. ya ternyata mengalahkan petarung terhebat dan juara bertahan di sana hanyalah masalah kecil bagi Mark. Namun setelah Mark memenangkan adu panco itu, ternyata bosnya tidak sportif dan malah meminta seluruh anak buahnya untuk menghadang Mark dan Jin Ki yang ingin membawa seluruh uang taruhannya. Dan karena Mark juga sepertinya sudah muak dengan tempat kerjanya itu, ia pun lantas memberi pelajaran kepada bosnya untuk memberitahu statusnya bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Gilgamesh. Cuaks. Get the hell out of my club. Nobody messes with my club. Grab him! Setelah kejadian tempo hari di klub malam, Mark pun akhirnya pindah tempat kerja di sebuah swalayan dan masih menjadi seorang satpam dengan gaji di bawah UMR. Tapi syukur alhamdulillah masih cukuplah untuk makan 1 bulan. Ma'am, I can help you out. Oh, thank you. Hi. Namun suatu hari saat Mark sedang bertugas, tiba-tiba Jin Ki yang sudah berada di Korea menelponnya dan mengatakan kalau di Korea akan ada turnamen panco kelas nasional yang dimana pemenangnya akan diundang untuk maju ke turnamen panco kelas internasional. Dan ternyata dari sini kita akan tahu bahwa alasan Mark bisa dengan mudah mengalahkan si cecenguk waktu lalu adalah karena Mark sendiri rupa-rupanya seorang mantan atlet panco profesional yang sudah banyak sekali mendapatkan medali emas. Namun belum diketahui kenapa Mark berakhir menjadi seorang satpam dan tidak melanjutkan karirnya. Yang jelas, karena panco adalah satu-satunya tujuan Mark, tanpa pikir panjang ia pun menerima tawaran Jin Ki dan langsung berangkat ke Korea. 형, 이거 다시 제대로 발심할 수 있는 마지막 기회.
Sesampainya di Korea, Mark pun dijemput langsung oleh Jin Ki yang tampaknya sudah sangat sukses dengan mobil mewahnya. Mereka pun mampir sejenak ke rumah makan Padang untuk mengisi perut mereka yang sudah meronta-ronta. Sambil makan, Jin Ki pun memberitahukan kepada Mark bahwa semua urusannya untuk masuk ke turnamen Panco sudah ia selesaikan. Namun hanya ada satu yang belum ia selesaikan, yaitu masalah sponsor. 그리고 뭐 형이 뭐 비즈니스 대해서 그건 형 이거 정식 대회도 아니고 그냥 비즈니스라고. Dan karena mereka belum punya sponsor, Jin Ki pun berniat meminta tolong kepada lintah darat alias rentenir yang bernama Yu Chang-soo untuk mau menjadi sponsor mereka karena dia sangat menyukai judi olahraga. Namun untuk bisa meyakinkan Chang-soo, Mark harus mau menunjukkan kekuatannya di sebuah judi panco ilegal. Dan walaupun awalnya Mark tidak mau karena ia tahu bahwa apapun jenisnya, yang namanya judi tetaplah judi dan haram tetaplah haram. Namun karena bujuk rayu Jin Ki yang sangat menjanjikan, akhirnya Mark pun mau tidak mau harus terjerumus ke dalam judi panco itu. 화장실 어디예요? 왜 저러고 있어? 누구? 저기. Keesokan malamnya, Jin Ki pun mencoba mendekati Yu Chang-soo dengan mengaku menjadi agen judi olahraga untuk menarik perhatiannya. Namun ternyata Chang-soo tidak bodoh-bodoh amat dan tahu kalau Jin Ki sedang mencoba mengibulinya. 뭐? 저 좀 내려주시면 안 될까요? Namun ketika Jin Ki memperlihatkan bahwa dia punya seorang atlet panco yang pernah mengalahkan atlet panco kelas internasional yaitu Mark, sedikit demi sedikit Chang-soo pun mulai percaya dengan Jin Ki. Apalagi saat Chang-soo mengetahui bahwa turnamen panco itu akan sampai ke kelas internasional, dengan peluang Chang-soo bisa mengeruk pundi-pundi cuan dari situs judi yang akan dibuka untuk turnamen panco itu, Chang-soo pun menerima tawaran Jin Ki agar dia mau menjadi sponsornya. 그럼 우리 막 메가 컨트롤. 그 새끼 지금 어디 있다고? Keesokan paginya, Mark lantas memutuskan untuk mencari rumah orang tuanya di Korea setelah mendapatkan alamat tersebut dari Jin Ki di hotel waktu lalu. Namun begitu ia sampai di alamat itu, Mark yang tidak berani memencet bel rumah pun ditegur oleh dua orang anak kecil yang katanya tinggal di rumah itu. Dan mereka bernama Jun Hee dan Jun Hyung. 누구세요? 여기 너네 집이니? 또 돈 받으러 왔어요? 괴물 같아 오빠. 너무 커. Entah Mark salah alamat atau tidak, yang jelas saat itu mereka tidak mengenali sama sekali siapa itu Mark dan kenapa ia berkunjung ke sana, termasuk ibu mereka Sujin. 엄마 저 아저씨 가고 있어. 누군데? 돈 받으러 온 것 같지 않아요? Malam harinya, Mark dan Jin Ki lantas pergi ke sebuah tempat adu panco yang sudah disiapkan oleh Chang-soo untuk melihat seberapa hebatkah seorang Mark. Chang-soo juga membawa seorang pemuda, kita panggil saja miliarder, yang saat itu ikut menyaksikan kehebatan Mark. Yang ternyata si miliarder ini adalah investor yang akan menyuntik dana kepada Chang-soo untuk turnamen panco Mark dan juga situs judi yang akan dia buka. Dan setelah melihat langsung kehebatan Mark, mereka pun setuju untuk mensponsori Mark dan Jin Ki di turnamen adu panco itu. 안돼 우리 미리터리 형님. 진기 명기다. Beralih dengan Sujin yang pagi itu sedang menyiapkan bekal makan anak-anaknya untuk pergi ke sekolah. Dan setelah anak-anaknya berangkat, Sujin pun mengambil sebuah kotak yang dimana di dalam kotaknya ada sebuah foto seorang wanita dengan seorang anak lelaki yang sedang duduk di tangga. Entah siapa yang ada di dalam foto itu, yang jelas di saat itu juga ternyata Mark hari itu kembali lagi ke rumahnya untuk mencari tahu apakah benar bahwa itu adalah rumah ibunya. Namun karena saat itu dia lagi-lagi hanya bertemu dengan Jun Hee dan Jun Hyung, Mark pun tidak bisa mencari tahu lebih jauh lagi karena Jun Hyung yang sangat protektif dengan orang asing. 아저씨 왜 자꾸 여기 와요? 너네 할머니 이름 이종숙이야? 그런데요? 이렇게 자꾸 오면 경찰에 신고할 거예요. Namun ternyata Mark tidak menyerah. Ia pun masih menunggu Sujin untuk keluar dari rumah dan terus mengikutinya sampai ke tempat kerja, yang dimana ternyata tempat kerja Sujin saat itu berada di gedung yang sama di tempat dia melakukan uji coba panconya waktu lalu. Namun sayang, usaha Mark untuk memantau Sujin dari kejauhan harus gagal karena Jin Ki yang tiba-tiba mengganggunya. 어씨 깜짝이야. 뭐지? 잠깐 봐요. 와.
뭐 이게 통하나 보다. 형 내가 갔다. Setelah gagal membuntuti Sujin, Jin-ki lantas membawa Mark untuk makan malam terlebih dahulu dan mengisi perut mereka yang sudah keroncongan. Namun ternyata iming-iming makan malam itu hanyalah modus Jin-ki untuk meminta Mark agar mau mengikuti arahannya, di mana Jin-ki meminta Mark untuk mengalah di ronde kedua di uji coba kedua malam itu, di mana semua strategi itu dilakukan agar pertunjukan lebih greget dan mereka bisa memanen pundi-pundi cuan dengan lancar. 그러니까 그 다음 일이 진행되려면 이번 일이 꼭 성사. 이건 just business, 알바. 오케이? Dan karena Mark sudah tercandu-candu dengan makanan yang dihidangkan oleh Jin-ki, Mark pun tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya dan uji coba kedua pun dilakukan. 아유, 형, 이게 Sambil melihat uji coba Mark yang kedua, ternyata Chang-soo saat itu membawa seorang atlet panco profesional nomor 1 di Korea yang bernama Kombo untuk melihat langsung kehebatan Mark dan untuk menganalisis apakah Mark memang layak untuk menjadi juara atau tidak. 이거 봐, 내가 보는 눈이 있었어. 원래 팔씨름 하던 사람 맞죠? 그래. Namun saat hendak masuk ke pertandingan kedua, tiba-tiba Sujin pun datang ke sana untuk melihat Mark karena sepertinya Sujin juga penasaran dengan dirinya. Dan saat Chang-soo melihat Sujin yang ada di sana, ia pun lantas menghampiri Sujin dan sedikit melecehkannya. Dimana saat Mark melihat Sujin diperlakukan seperti itu oleh Chang-soo, ia pun jadi bad mood dan lantas membatalkan kesepakatan mereka untuk mengalah di pertandingan kedua. 형, 아니 형, 예. 민호! 오늘 그만해. 아니 선생님 그게 미쳤어? Dan setelah kejadian itu, Jin-ki pun lantas menghampiri Sujin untuk menanyakan langsung hubungan dirinya dengan Mark. Namun belum sempat Jin-ki mendapat jawaban, Chang-soo dan anak buahnya ternyata sudah ada di sana dan langsung menempeleng Jin-ki. Ya, karena tidak terima dengan Mark yang berani melawan dirinya, Chang-soo pun membatalkan kontrak mereka saat itu juga. 체크아웃 했고 내가 너 때문에 이런 돈이 어마어마. Namun ternyata Mark yang masih ada di sana dan melihat Jin-ki sedang dihajar habis-habisan, ia pun mau tidak mau harus turun tangan dan memberi pelajaran kepada Chang-soo saat itu juga. Namun setelah Mark memberi pelajaran kepada Chang-soo, naasnya polisi pun datang untuk melerai mereka, yang akhirnya Mark dan Jin-ki pun harus ditahan di kantor polisi karena telah membuat keributan. 제가 어딜 봐서 깡패 같냐고요. 예? 알았으니까 좀 조용히 좀 합시다. 그쪽이 한번 설명해 봐요. 예. Namun ketika mereka sedang berada di kantor polisi karena Mark yang tidak bisa menunjukkan identitasnya, Sujin dan anak-anaknya pun tiba-tiba datang untuk membebaskan Mark dengan tergesa-gesa dan mengatakan kalau Mark adalah saudara kandungnya. 여기 이름 백승민. 사실은 저희 엄마 아들이에요. Ya, ternyata foto seorang wanita dengan seorang anak lelaki yang Sujin simpan waktu lalu adalah foto Mark saat masih kecil bersama ibunya. Dan ternyata Mark selama ini berada di Amerika karena ia yang rupa-rupanya sejak kecil diadopsi ke luar negeri karena ekonomi ibunya saat itu yang sangat terpuruk. Namun sayang ternyata ibu Mark saat itu sudah tiada karena penyakit kankernya 1 tahun yang lalu. 할머니는 지금 하늘나라에 있는. 그런데 오빠랑 우연히 연락이 됐고요. 작년에 암으로 돌아가셨어요. Dan walaupun Sujin sudah mengatakan semuanya, nyatanya Mark masih tidak ingat sama sekali kalau dia punya seorang saudara perempuan dari ibunya. Namun karena Mark memang sudah berada di Amerika sejak kecil, ia yang kebingungan pun harus menerima fakta kalau dia punya adik perempuan yakni Sujin. 삼촌, 여기 타면 돼. 아, 수진 씨 집 가서 얘기하는 거 어때요? 가족이잖아. 형, 왜 형 생각만 해? 어? Setelah keluar dari kantor polisi, Mark dan Jin-ki yang tidak punya tempat tinggal pun terpaksa numpang di rumah Sujin untuk sementara waktu. Di mana kehadiran mereka ternyata membuat warna baru bagi kehidupan anak-anak Sujin. Di mana yang awalnya mereka takut dengan Mark, kini mereka sangat menyukai Mark dan sangat akrab dengannya. Bahkan karena kehadiran Mark di rumah mereka, orang-orang suruhan Chang-soo yang selalu menagih hutang kepada Sujin pun jadi tak berani lagi datang ke rumahnya.
Sementara itu di tempat lain, setelah Changsu kehilangan Mark, ternyata Changsu mencari seorang pengganti untuk maju di turnamen Panco dan mengalahkan Mark di sana. Kita sebut saja si Brengos. Yang ternyata si Brengos ini digadang-gadang dahulu adalah atlet Panco pro tingkat 1 dan pernah mengalahkan si Combo. Namun karena perilakunya yang sangat kejam dan curang dalam adu Panco, ia pun harus dikeluarkan dari asosiasi Panco dan mendekam di penjara. 그 새끼는 지랑 게임에서 붙은 새끼 손을 어때? 완전 내 스타일이지? 에? Kembali dengan Mark yang saat itu sedang melamun sendirian, tiba-tiba Jinki dan anak-anaknya pun datang menghampirinya. Yang ternyata Jinki memanfaatkan Junhee dan Junhyung untuk merayu Mark agar ia mau pergi ke Busan dan mengikuti adu Panco. Yang ternyata Jinki sudah mendapatkan alternatif lain agar Mark tetap bisa mengikuti turnamen kejuaraan Panco dan mendapatkan sponsor. Entah apa sebenarnya rencana Jinki, yang jelas karena Junhee dan Junhyung meminta Mark untuk ikut, Mark pun tidak bisa menolak permintaan keponakannya itu. 준비한 게 있는데. 얘기 들었어? 니들 듣고 있었어? Ternyata rencana Jinki untuk bisa memasukkan Mark kembali ke turnamen adalah dengan mengikuti hiburan adu Panco untuk warga Busan yang diselenggarakan oleh Combo, si atlet Panco nomor 1 di Korea saat ini. Jinki juga membawa teman-temannya seorang wartawan untuk mempublish atau menyiarkan Mark yang sedang melawan Combo, si nomor 1 di Korea, dan berharap pertarungan Mark melawan Combo bisa dilihat para investor dan para sponsor untuk menggandeng Mark maju ke dalam turnamen. Dan setelah perjalanan mereka ke Busan, Sujin yang awalnya sangat canggung dengan Mark, mereka pun akhirnya bicara serius layaknya adik dan kakak. Sujin bahkan curhat tentang ia yang merindukan ibu mereka. Dan untuk menghilangkan rasa sedihnya itu, Sujin pun mengakrabkan dirinya dengan Mark kakaknya dan bersenda gurau sambil adu Panco dengannya. Setelah mereka kembali ke Korea, Jinki yang saat itu sedang senggang lantas menghampiri ayahnya di tempat kerja. Dan yang ternyata alasan Jinki selama ini berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya membawa Mark untuk maju ke turnamen adalah demi ayahnya, agar Jinki bisa membayar semua hutang-hutang ayahnya. Maka dari itu, apapun akan Jinki lakukan agar bisa merubah nasib keluarganya. 내가 부끄럽냐? 친구한테 뒤통수 맞고 이러고 사시는 분이 무슨 다. 가요. Kembali dengan Mark yang saat itu sudah sampai di rumah, kini ia dan keponakannya pun terlihat sudah sangat akrab satu sama lain. Sudah bisa menerima Sujin sebagai adiknya, juga Junhee dan Junhyung sebagai dua keponakannya. 우리 내일 소풍 갈까? 오빠. 그래. Namun semua kegembiraan yang baru saja ia dapatkan harus sirna begitu saja ketika ia mengetahui dari Junhyung tentang ibunya yang sedari dulu sebetulnya mengirimkan email kepadanya setiap hari. Dan di dalam email tersebut ibunya memberitahukan kabarnya layaknya buku harian, yang dimana ternyata Sujin bukanlah adik kandung Mark, melainkan Sujin adalah tetangga baru ibunya saat itu. Dan karena ibunya iba kepada Sujin yang kesusahan merawat dua orang anak seorang diri, ia pun akhirnya mengangkat Sujin sebagai anaknya. 젊은 친구가 새로 왔는데 나는 생각에 이젠 수진이 내가 가족이 된 이렇다고 하니까 가족이 된 것 같아서 참 좋아. 미안해. Dan setelah Mark mengetahui kalau Sujin bukanlah adik kandungnya, saat di pemakaman ibunya, Mark pun mempertanyakan kenapa Sujin berbohong kepadanya selama ini dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Yang ternyata setelah mengetahui semua kebenaran itu, hati Mark pun hancur karena Mark harus mendapati ternyata keluarga yang selama ini dia impi-impikan adalah keluarga palsu. 너 진짜 내 동생 아니잖아. 응? 애들한테도 거짓말 시킨 거야? 일부러 그런 거 아니야. 오늘 여기서 다 말하려고 했어. 나 진짜 가족이 생긴 줄 알았어. 미안해.
Bahkan Mark juga melampiaskan kekesalannya dengan Jin-ki, di mana Mark ternyata sudah mengetahui kalau Jin-ki juga hanya memanfaatkan dirinya untuk mencari pundi-pundi cuan sebanyak mungkin. Namun walaupun begitu, Mark tetap menuruti kemauan Jin-ki karena Mark sudah menganggap Jin-ki sebagai satu-satunya saudaranya. 왜 내가 하자는 대로 다 했는데? 아니, I knew it from the start. But now, this. You're like my brother to me, man. Namun tidak ingin terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan, Mark yang masih harus mengejar mimpinya untuk menjadi atlet panco tingkat internasional pun mulai melatih otot-ototnya dengan semaksimal mungkin. Begitu juga dengan peserta lainnya, seperti Kombo si nomor 1 di Korea saat ini dan si Brengos yang masih menggunakan trik kotornya. Namun tanpa mengkhawatirkan para peserta lainnya, Mark pun terus melatih otot-ototnya dengan segala macam cara agar mimpinya bisa tercapai. Dan kita akan langsung ke turnamen panco yang sudah berlangsung, di mana semua petarung-petarung hebat sudah ada di sana. Ada si Kombo, si nomor 1, si Brengos manusia steroid, dan tentu Mark yang sudah siap untuk mengalahkan mereka semua. 선수 배명호에 들어온 다양한 스포츠. Namun di saat pertandingan akan dimulai, tampaknya kondisi Mark tidak dalam kondisi yang maksimal, bukan fisiknya tapi hatinya. Karena sepertinya Mark masih terpukul dengan kenyataan Sujin bukanlah saudari kandungnya. Namun walaupun begitu, nyatanya Mark masih tetap bisa mengalahkan semua lawan-lawannya. 펼쳐지고 16강부터는 무대 위에서 손이 저렇게 풀리면 스트랩 조금만 더 눌러. Sementara Mark masih bertanding di backstage atau di balik panggung, ternyata Changsu yang khawatir Mark akan menjadi batu sandungan untuknya, ia pun mencoba melobi Jin-ki dengan memberinya uang sogokan yang begitu banyak agar Mark segera berhenti dari pertandingan. Yang ternyata Changsu sendiri tahu jika ayah Jin-ki sedang terlilit hutang yang begitu banyak. 아버지가 빚이 많다 그랬지? 마크가 펀치한테 져주는 조건으로 성금이 이게 진짜야. Dan setelah Mark menyelesaikan pertandingan berikutnya, Jin-ki pun mencoba berbicara kepada Mark soal tawaran Changsu kepadanya, yaitu Mark harus berhenti setelah mengalahkan Kombo karena Jin-ki sudah mengambil uangnya. Namun karena panco adalah satu-satunya impian Mark, ia pun meminta Jin-ki untuk segera mengembalikan uang itu karena ternyata Mark ingin menghadiahkan kemenangannya itu untuk Junhee dan Junhyung keponakannya. This is my last chance. 이런 식으로 포기하면 안 돼, 신기야. 애들하고 약속한 거. Sementara itu tanpa diketahui Sujin, ternyata anak-anaknya Junhee dan Junhyung pergi ke pertandingan Mark untuk memberi semangat kepadanya. Dan ternyata selain panco adalah impian Mark, rupa-rupanya ia sudah berjanji kepada keponakannya itu jika ia berhasil memenangkan turnamen kali ini, maka ia akan tinggal bersama mereka lagi dan benar-benar menjadi paman mereka. 우리 삼촌 챔피언 될 수 있다. 집중하세요, 집중. 되면 우리랑 다 같이 살 수 있다고 했어. Dan setelah mengetahui tekad Mark adalah demi keluarganya, Jin-ki pun mengembalikan uang itu kepada Changsu karena tidak ingin persahabatan mereka hancur hanya karena beberapa lembar kertas. 제대로 한 게임을 할 수 있게 도와주세요. 부탁드립니다. Mark yang mengetahui niatan Jin-ki itu pun menyusulnya ke backstage untuk memberi pelajaran kepada Changsu bahwa berapapun fulus yang ia tawarkan tidak akan pernah menggoyahkan tekadnya dan juga persahabatan mereka. 효과적인지 이 눈앞에 있는 거를 봐. 이 새끼들 말 듣지 마. Sementara itu Sujin yang mengetahui kalau anak-anaknya sedang berada di pertandingan Mark pun memutuskan untuk menyusul dan ikut memberikan semangat kepadanya. Karena kali ini adalah pertandingan final bagi Mark dan lawannya adalah si Brengos steroid. 그런데도 펀치는 안 받아주네요. 역시 저 개매는.
Dan seperti yang sudah diperkirakan, karena si Brengos ini menggunakan steroid untuk menambah kekuatannya, Mark pun teramat kesulitan melawan si Brengos. Bahkan dengan cara liciknya, si Brengos memilih atau memuntir jempol Mark untuk membuatnya cedera agar ia bisa mengalahkannya. Namun saat Mark sudah benar-benar kesulitan melawan si Brengos dengan cedera yang ia alami, Sujin yang datang tepat waktu pun akhirnya membuat Mark bisa melupakan cederanya, rasa lelahnya, dan semua rasa sakit yang sedang ia rasakan saat itu. Karena yang sedang ia perjuangkan bukanlah sekedar impian Panco semata, melainkan impian keluarganya juga. Dan dengan semangat yang telah diberikan oleh keluarga tercintanya, Mark pun akhirnya bisa memenangkan pertandingan itu. Dan setelah kemenangannya, Mark pun menyampaikan sepatah dua patah kata untuk mendiang ibunya, yang dimana Mark berterima kasih kepada ibunya karena telah memberikan keluarga baru untuknya, yaitu Sujin dan dua keponakannya. Karena berkat semangat dari mereka, Mark pun akhirnya bisa menggapai impian yang selama ini dia perjuangkan. Dan film pun tamat. Dan itu dia The Champion yang diperankan oleh Pak Lee Don Lee. Memang kalau Pak Lee Don Lee ini mau main film kayak manapun pasti tidak akan pernah mengecewakan guys. Apalagi kalau bertemakan gangster-gangsteran, sudah tidak perlu diragukan lagi pokoknya. Tapi selepas dari semua itu, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan biarkan fulus membuat kita jadi kemaruk dan melupakan teman ataupun menjadi pemutus silaturahim dengan keluarga kita. Karena sejatinya keluarga adalah satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidup kita. Asik. Ya wes, sampai di sini aja rangkuman kita kali ini. Semoga kalian bisa terhibur. Kalau nggak terhibur ya saya nggak mau tahu. Pokoknya kalian harus terhibur, bodo amat gimana pun caranya. Ya udah, nyong mau rebahan dulu menikmati hidup yang masih gini-gini aja. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Campur film undur diri dan ciao.